Ya pemirsa, kembali dilapor polisi pemirsa. Rekaman CCTV penganiayaan seorang pria berbadan kekar terhadap seorang pria lanjut usia menghebohkan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, dan diduga penganiayaan ini terjadi karena berebut menjadi pengatur jalan atau paogah. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang sudah berusia lanjut dipukul oleh seorang pria berbadan besar. Hanya dalam sekali pukul, pria yang berusia lanjut langsung terjatuh. Rekaman video yang sudah sepekan ini pun membuat heboh warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah diselidiki, penganiayaan ini ternyata terjadi di pertigaan Desa Bulurjo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Peristiwa itu terekam oleh kamera CCTV milik toko bangunan yang ada di sudut jalan. Warga setempat pun membenarkan adanya penganiayaan itu. Menurut mereka, pemukulan terjadi karena adanya rebutan lahan menjadi pengatur jalan atau paogah dari pria lansia oleh pria berbadan besar. Warga setempat mengaku tidak mengenal ataupun mengetahui identitas pelaku pemukulan. Rebutan lahan. Terus? Ya rebutan lahan, salah satu nggak mau ngalah, Mas. Kan yang muda nggak terima. Akhirnya dipukul itu. Dampaknya seperti apa waktu itu? Ya peleceran, Mas. Bengkak itu nih di sini. Langsung ditolong warga ya? Terus Melayu KB itu kau kuape ada barang Melayu. Luluni itu misalnya. Terus pelakunya? Melayu, Mas, terusan. Kabur dari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dari pihak kepolisian terkait pemukulan yang terjadi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai mengancam kasir dan pengunjung di dalam minimarket. Ya, aksi pengancaman pemuda itu bahkan terekam CCTV minimarket. Inilah rekaman CCTV minimarket yang berada di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, seorang pemuda tiba-tiba datang mengancam kasir dan pengunjung. Pemuda itu memaksa untuk dilayani lebih dulu untuk menukar uang koin miliknya. Dengan melewati sejumlah antrean, pemuda yang diduga dalam pengaruh obat-obatan memaksa dan bahkan mengancam kasir dan mengancam pengunjung lainnya saat menerobos antrean. Beruntung saat kejadian, salah satu personil Polda Sulsel dari patroli Perintis Presisi Turjawali dengan melakukan patroli rutin juga turut berada dalam antrean. Pemuda itu langsung ditangkap dan dibawa keluar dari minimarket oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga dalam pengaruh obat-obatan. Pada saat diamankan oleh anggota, terduga pelaku ini sempat meronta dan melakukan perlawanan terhadap petugas untuk melepaskan diri dari pegangan petugas. Namun dengan kesigapan anggota kami di lapangan, pelaku dapat kita amankan, kemudian diborgol, dibawa ke Polsek Talo. Guna memeriksa lebih lanjut, tersangka telah diserahkan ke Polsek Talo. Pihak minimarket juga telah membuat laporan polisi. Sementara itu, tim perintis presisi dari unit Turjawali Polda Sulsel masih gencar melakukan patroli guna mengantisipasi aksi kriminal jalanan, khususnya tawuran antar kampung dan begal. Dari Kota Makassar, Sulsel, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 4 perempuan di sebuah kafe di Sampang, Madura, Jawa Timur telah ditangani polisi. Nah ya pemirsa, ini pengeroyokan dipicu lantaran diduga mantan istri dari salah satu pelaku terbakar api cemburu terhadap korban. Kasus pengeroyokan yang dilakukan 4 orang perempuan terhadap seorang perempuan di sebuah kafe wilayah Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura viral di media sosial. Aksi pengeroyokan yang terjadi saat pelaksanaan reuni mengakibatkan korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan luka memar di tubuhnya. Kasus pengeroyokan telah dilaporkan oleh korban dan masih dalam penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Dugaan sementara motif pengeroyokan dipicu cemburu. Pemeriksaan nanti kita gelarkan, setelah itu kita tetapkan ke tersangka. Kira-kira hari apa itu penetapan tersangka? Secepatnya ya. Terlapor sudah dipanggil? Sudah, terlapor sudah kita panggil juga. Kebetulan hari ini kita pemeriksaan terhadap pelapor. Apa betul itu anggota DPR?
Sementara dari hasil pemeriksaan kita belum bisa menyimpulkan itu, Mas. Ya, nanti perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan juga. Benar ya, itu ASN juga terlibat dalam aksi pengeroyokan. Ini saat ini masih ada pemeriksaannya, jadi kita belum tahu ASN maupun anggota dewan yang beredar di informasi di masyarakat. Dari hasil penyelidikan, polisi tengah mengantongi identitas 4 pelaku pengeroyokan. Kita ke informasi penganiayaan lagi pemirsa. Ini ada 2 orang pekerja perkebunan kelapa sawit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah usai dianiaya temannya menggunakan senjata tajam. Usai mendapat laporan terkait aksi penganiayaan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Komplek Perumahan PU Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 2 korban pekerja perkebunan kelapa sawit terluka parah di bagian wajah, tangan, dan kepala setelah dianiaya oleh rekannya sendiri berinisial CL, 49 tahun menggunakan senjata tajam. Kejadian bermula saat pemilik rumah sedang memasang atap seng dikejutkan melihat kedua korban keluar dari rumah dengan kondisi terluka, sementara pelaku yang masih memegang senjata tajam kabur meninggalkan lokasi. Ini lagi pasang apa nih? Pasang seng nih, atap sama anak bininya di sini. Mereka bertiga itu tidur di dalam. Nah, nggak tahu kejadiannya. Timbul berkelahian, dia nelpon saya teriak-teriak. Itu nelpon saya pas di rumah itu. Sampai di sini. Dia mau aniaya siapa, Pak? Lari orangnya, kawannya dia kan tidur di dalam bertiga. Temannya sendiri? Teman sendiri. Iya. Lukanya di mana sih, Pak? Luka yang satu di mata sini, kepala, terus yang satu telinganya nih. 2 korban menjalani pengobatan oleh tim medis IGD Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya atas luka di sejumlah bagian tubuhnya. Sementara pelaku dalam pengejaran petugas Polresta Palangkaraya. Selanjutnya, seorang gadis tunarungu di Nagan Raya, Aceh diperkosa 2 pria di sebuah perkebunan kelapa sawit. Ya pemirsa, aksi bejat kedua pelaku pemirsa akhirnya terbongkar setelah korban melaporkan kasus yang menimpanya ke pihak keluarga. Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh meringkus 2 pelaku pemerkosaan seorang gadis tunarungu di Kecamatan Darul Makmur. Meski sempat melawan dan menolak, namun pelaku tetap memaksa korban. Bahkan aksi bejatnya dilakukan secara bergantian. Peristiwa ini berawal saat korban dan pelaku berkenalan di media sosial. Selanjutnya korban dipaksa untuk bertemu dan dibawa ke area perkebunan hingga terjadi pemerkosaan. Aksinya terbongkar setelah korban berhasil pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarganya. Korban saat ini dalam pengawasan instansi terkait. Ya, instansi terkait kan biasa korban itu pasti trauma, apalagi kasus ini kan kasus perkosaan. Ya, apalagi korban ini kan nggak bisa berbicara, ya. Pernah komunikasi via WA, WhatsApp, pernah komunikasi, tapi yang korban nggak tahu akan kejadian begini. Korban yang namanya orang perempuan kan dia polos-polos saja, dan kita udah cek bahwa anak perempuan ini memang orang baik-baik. Akibat perbuatannya, kedua pelaku merekam di tahanan Polres Nagan Raya dan dijerat dengan pasal 48 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Selanjutnya, seorang siswi di Grobogan, Jawa Tengah ini mengalami trauma dan memilih untuk putus sekolah karena menahan rasa malu usai diperkosa ayah tiri dan juga 6 rekan sang ayah. Nah pemirsa, ini ibu korban yang tak kuat menahan beban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. AK, 14 tahun warga Grobogan, Jawa Tengah, kini memilih tinggal di rumah setelah mengalami trauma berat usai diduga diperkosa oleh ayah tirinya. Diduga korban diperkosa beberapa kali di rumahnya saat ibunya berjualan di warung. Bahkan AK juga diperkosa oleh 6 teman ayah tirinya di lokasi yang berbeda. Kasus pemerkosaan terungkap setelah ibu kandung korban melaporkan aksi bejat suaminya ke polisi. Kami melakukan prarekon, ya, itu lebih dari 1 TKP dan itu lokus dan tempusnya berbeda-beda. Bukan dalam artian seperti berita pada saat kemarin, 1 orang digilir dalam 1 waktu, tidak. Tetapi itu pada kesempatan dan waktu yang berbeda-beda dan yang melakukan juga berbeda-beda. Seperti itu.
Dari hasil prarekonstruksi, polisi telah mengantongi identitas 5 pelaku yang diduga ikut terlibat dalam pemerkosaan korban. Sementara 2 pelaku masih dalam proses penyelidikan. Ibu kandung korban berharap agar ke-7 pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Polisi bongkar sindikat judi online beromset ratusan miliar rupiah. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena informasi selengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.